Ayo. Halo teman-teman. Gimana kabarnya? Halo, Ceknya kan? baik, baik. Kita lanjut lagi diskusi kita ya tentang yang kemarin itu ya. Kan kita kan kemarin kan udah bahas apa ya? Kita udah bahas topiknya kita udah tentuin, terus judul apa kita udah kita tentuin. Nah, kan di luar pertemuan ini di luar apa ini? Pertemuan Zoom ini kan kita udah buat kesepakatan di WA kan, di WhatsApp group membuat apa namanya? Kayak Google Form gitu kan. Nah, di sini ada 31 sampel dari adalah pokoknya adalah mencakup masing-masing prodi, tapi maba 2020 IT dalam masih. Nah, eh di sini aku udah buat ke Google Sheet kan, udah aku kirim kan barusan kan ke grup kan. Ya. Nah, kan kita udah dapat lah kita data ini sehingga kita kayaknya udah dapat lah kita panduan ataupun acuan untuk data kita untuk analisis nanti kan. Nah, biar biar bisa kita cicil tugas ini kayak mana kalau kita diskusikan apa nanti isi PPT kita atau PowerPoint kita kayak gitu. Kalau menurutmu kayak mana Laksamana? Tugas PPT kita ini apa yang Kalau perlu kita tuliskan? kalau menurutku kan, Ya, ya. yang di slide pertamanya itu kita bikin topik kita sama penamaan kelompok kita. Baru Ya slide sih. keduanya disitulah langsung masuk kita apanya ke pembahasan kita. Yang pertama itu apa? Pengertian PJJ. Di situ kemarin udah aku cari pengertian PJJ itu. Yaitu PJJ apa? Pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya ber, berbeda lokasi orang itu, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Itulah di slide yang kedua. Di slide yang ketiga kita kita jelaskan alasan kenapa diterapkannya PJJ itu. Baru yang di slide keempat kita kasih tahu lah juga kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya inilah, apalah menurut kalian? Pertama, kalau ada ngasaran gitu. Yang selanjutnya ya. Ini Anissa ada gangguan jaringan ya? Dan Iya, nanti masuk lagi kok dia nanti. Tadi kau bilang tadi pengertian PJJ sama kelebihan dan kekurangannya ya? iya. Berarti Ada satu lagi kita apa alasan mengapa PJJ itu diterapkan. Di slide oh keempat baru kita apa kelebihan dan kekurangannya. kalau kelebihannya, kalau menurutmu gimana, Wayne, kalau kelebihannya? Bisa nggak kau misalnya yang kau alami lah, apa enaknya PJJ ini, terus apa yang nggak enaknya PJJ ini kayak gitu? Kalau menurutku kan kelebihan dan kekurangannya itu kelebihan lah ya. Kalau dari aku itu membuat mahasiswa menjadi lebih mandiri mengerjakan sesuatu karena kan kita pengerjaannya itu kan di rumah sendiri. Jadi pastilah kita harus mengerjakannya secara mandiri gitu. Mungkin selanjutnya ada dari teman-teman sekalian. Kalau Membuat kekurangannya mahasiswa apa? Kalau kekurangannya, Wayne, yang kau alami? Kalau kekurangannya itu kurangi interaksi ya antara pendidik sama mahasiswa. Karena kan juga kita nggak bertatapan secara langsung dengan si pendidik atau dosen. Jadi kalau misalnya penyampaian materi pun kadang banyak yang kurang memahami karena kita tidak secara langsung menjumpai pengajar seperti itu. Kalau setuju sih aku. Terus kita kayaknya yang ku alami ya, kayaknya enaknya PJJ ini, kayak belajarnya lebih fleksibel kayak gitu loh. Tahu kalian kan fleksibel? Misalnya Iya. kita lagi belajar Daspro misalnya kan. Nah, habis Daspro ini kan, biasanya kalau di kuliah lain kan kita wajib kayak nunggu kelas selanjutnya gitu kan, jalan ke gedung-gedung kan. Tapi kalau PJJ ini habis belajar Daspro kita misalnya nanti jam 1 masuk PSW misalnya kan, pengembangan situs apa kan, website kan. Nah, kita bisa langsung belajar kayak gitu loh, ya kan? Kayaknya kelebihannya kalau dalam kalimat itu kayak pembelajaran itu lebih fleksibel kayak gitu. Kalau kekurangannya bisa nggak kau tambahin Pita? Kekurangannya?
Kalau kekurangannya kan menurutku itu masalah ketepatan atau kecepatan dalam pengiriman tugas. Itu kan tergantung kita juga atau deadline kayak gitu. Kita kan disuruh mengerjakan tugas tapi waktunya itu cepat, jadi kita tidak konsen atau tidak bisa dengan serius lah dalam mengerjakan tugas itu. Gitu. Oh, ini Anissa baru masuk ya. Tadi ada kendala jaringan katanya. Kita tunggu bentar ya, si Anissa ya. Kalau kelebihannya ya, yang ku alami lagi ya. Ini bukan berarti aku setuju PJJ ini, tapi ada kelebihannya. Kalau kelemahannya udah kalian sebutkan tadi sih, makanya nggak ada bisa aku bilang lagi. Kalau kelebihannya satu lagi, gini loh. Kita bisa, yang aku bilang tadi kan, itu kan pembelajaran lebih fleksibel. Terus, kita bisa lebih, apa loh, mengeksplor yang lain-lain. Misalnya dosen kan masih ngajari sampai materi 1. Nah, kita bisa mengeksplor materi 1 sampai siap sebelum di pas pertemuan dosen itu kayak gitu. Kita bisa masuk langsung ke materi 2 kayak gitu kan. Berarti kita lebih bisa mengeksplor lebih jauh kayak gitu. Kalau menurutmu Anissa, apa lagi kelebihannya? Pasti kan ada lagi kelebihannya. Makanya diterapkan PJJ ini kan. Kalau misalnya lebih banyak kekurangannya PJJ ini daripada kelebihannya kan berarti udah program gagal ini kayak gitu. Kalau cara berbicara secara apa? Komputasional. Menurutku kan ya kita bisa lebih memahami atau bisa lebih mandiri. Dia ada kendala jaringannya. Tadi apa dibilangnya tadi? Kita bisa lebih mandiri. Bisa sih yang kayak dibilang si Weni. Mandiri tuh mungkin maksudmu mandiri yang lain ya? Gimana? Sel. Oh. Apa itu? Kalau menurutku kan kelebihannya itu apa? Kita bisa lebih mandiri dan lebih gimana ya? Bisa lebih mencari sesuatu yang ingin kita kerjakan lebih dalam sesuatu. Oh, ya, aku ngerti. Maksudnya kalau kita mau ngerjain tugas yang dikasih dosen, kita bisa lebih mengeksplor lebih kan? Itunya kan? Oh, kalau menurutku itu sih kalau yang tangkap dari kata si Anissa. Baru mungkin kita bisa kaitkan apa yang dibilang si Anissa itu sama kalau kelemahannya. Nah, kalau dikasih tugas kelompok kan, kayak yang dibilang si Anissa itu kan, kita bisa kaitkan kalau tugas kelompok itu pasti lebih berat gitu kan. Kalau PJJ ini. Yang kayak kita alami ini lah. Padahal kita bisa ngapa kan bilang opini kita, tapi karena ada kendala jaringan ini, jadi kayak terhambat gitu kan kita mau apa, mau mengasih aspirasi gitu, entah opini gitu kan. Ya, bisa. Berarti udah sampai gitu kan, Le, kelebihan, ya kan sama kan, kelebihan dan Iya, iya. kekurangannya. Berarti cuman itu aja ya? Kita tambahin aja lah langsung ke apa lah, kita masuk ke yang kayak diminta pada soal kan, dekomposisi, abstraksi, baru solution sama ensure solution, baru mungkin kita tambahin algoritmiknya kan sama recognition-nya, pattern recognition-nya kan. Nah, Iya. masuklah kita ke dekomposisinya kali. Kalau yang ku ingat kan, dekomposisi itu kan kayak kita kemampuan kita untuk memecah-mecah apa itu data itu atau informasi yang dari Google Form itu kan. Nah, atau kan itu kan bisa berupa masalah Google Form itu, atau bisa berupa kayak rantaian proses kayak gitu kan. Nah, jadi kan itu kan bentuk masalahnya kan kompleks sekian. Nah, terus dengan adanya teknik dekomposisi ini, kita bisa pecah-pecah gitu, biar bisa kita analisis satu-satu gitu data-data itu. Itulah yang kuingat ya. Nah, karena dekomposisi ini kan, kalau secara tulisan atau harafiah gitu kan, kayaknya susah kita memahaminya. Kayak mana kalau kita buat bagan dekomposisinya? Gimana? Kita buatlah bagannya kan, kayak yang diajarkan ibu itu atau bapak dosen yang kemarin itu. Kalau menurutmu gimana, Wen? Cara buat apanya itu bagannya itu? Kan kita ubah kompleks jadi sederhana. Gimana maksudnya itu ya?
Kalau menurutku kan, pertama kita buatlah judulnya kan, itu judulnya tadi kendala saat PJJ. Kita buat itu dari masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Jadi menurut teman-teman itu gimana kita buatnya? Langsung masuk ke contoh atau gimana? Kalau menurut Anissa sama Pita gimana? Kalau menurut aku kan langsung masuk ke contoh aja biar jelas gitu. Kalau menurut Anissa? Ya udah biar ya ke contoh juga mungkin biar langsung lebih paham kita gitu kan. Biar lebih kayak mana ya? Kalau ke contoh kan biar semakin apa kita lebih paham. Tapi kan kalau menurutku ada baiknya juga kalau kita buat kita bagi dua, ada faktor internal sama faktor eksternal. Biar dia lebih nampak gitu, biar lebih terperinci dia. Gimana kalau menurut kalian? Maksudnya gimana kita buat faktor internal sama eksternal itu? Berarti kita buatlah misalnya ada permasalah kendala PJJ gini sehingga mempengaruhi nilai yang menurun kan. Nah, baru kita bagi ke faktor internal sama eksternal gitu. Baru kita jelaskan apa itu faktor internal sama eksternalnya gitu. Iya, kita masukkan lah Oh, kan pengertian iya. terus contoh-contohnya gitu. Ya bagus. Berarti kita kayak bertingkat-tingkat gitu ya, kayak berpikir komputasional gitu ya. Kalau faktor internal itu kan berarti kan ada banyak juga kan, yang dari Google Form ini yang kita dapat data-datanya juga udah banyak. Baru udah aku filter sih tadi apa masing-masingnya. Kalau menurutmu Laksamana, apa aja itu faktor internal yang kau tengok di apa ya, Google Form itu? Kalau faktor internalnya ya itulah kurangnya disiplin waktu orang itu, Bang. Kurang disiplin waktu. Misalnya kayak nggak bisa orang itu mengatur waktunya gitu. Time manajemennya gitu, Bang. Bisa sih. Baru satu lagi kurangnya motivasi diri. Kayak malu aku bilang. Kayak kurangnya motivasi diri, kayaknya mau dapat nilai bagus. Mungkin orang itu berpikir kalau semua bukan tentang nilai kan. Tapi kan nilai juga ada menjembatannya ya, bisa-bisa. Kalau menurutmu Anissa, faktor internal apa ada yang mau kau tambahin kayak gitu faktor internalnya gitu? Apa yang bisa kau filter dari apa itu Google Sheet yang kita dapat itu dari data gitu? Bisa Anissa ada kendaraan jaringan ya? Di faktor internal gitu loh. Oh dia ada kendaraannya. Kalau menurutmu Pita, apa itu faktor internal? Ada yang mau tambahin? Kalian dua lah, si Pita sama si Anissa. Mungkin kan ada yang kalian rasakan gitu selama PJJ ini. Apa aja faktor-faktor internal gitu. Menurut aku kan, Kalau menurutku kan, Kalau menurutku kan dari si Anissa ya. Kurangnya disiplin waktu gitu kan. Oh itu tadi dari bilang si Laksamana. Tadi dia bilang si Laksamana udah disiplin waktunya kurang sama motivasi diri kurang kayak gitu. Ada lagi yang lain? Ya ada kendala jaringan dia. Coba Pita. Ada kalau masukanmu? menurut aku kan, faktor internalnya itu pesimis terhadap kemampuan atau kita itu tidak percaya diri bahwa kita itu bisa dalam mengerjakan tugas kayak gitu. Bisa sih. Aku juga pernah ngalami kayak gitu sih. Kayak pesimis diri dulu kita sama dari antara orang lain ya. Bisa. Kalau menurutmu Anissa, ada lagi faktor internal? Bisa. Oh ya. Tadi kan satu kurang minatnya dalam belajar mungkin kan. Terus tadilah tentang apa itu. Jadi kurang menggunakan waktu mungkin gitu. Kurang efisien ya. Kurang itulah menggunakan waktu.
Berarti udah dapat kita faktor internal. Kalau faktor eksternal ini gimana? Kalau faktor eksternal kan kayak gangguan dari luar kan. Kalau menurut kita faktor eksternal itu yang pernah kualami itu kayak inilah, kayak sekarang lah, kendala jaringan internet kita inilah. Kayak mempersulit kayak gitu. Padahal kan nggak semua daerah bagus kayak gitu kan. Itulah mungkin kendala jaringan internet. Kalau menurutmu sama si Weni, ada nggak yang pernah kalian alami kayak gitu, faktor eksternal gitu? Bukan dari dalam diri kita Kalau gitu. Kalau menurutku kan, kayak pemadaman listrik. Pernah itu kemarin aku sekali. Pas mau submit tugas, udah 15 menit lagi mau submit tugas, tiba-tiba lampu mati, wifi mati. Jadi nggak bisa telat jadinya itu. Jadi itu masuk ke faktor eksternal juga menurutku. Kalau dari aku kayak kendala dalam device kita gitu. Misalnya kan udah lagi misalnya kita mengerjakan tugas lah kayak gitu. Baru tiba-tiba laptop kita mau freeze kayak gitu. Sehingga jadi menghambat kita untuk mengerjakan tugas itu kayak gitu. Oh, berarti tadi Baru kendala jaringan. Menurut Ya. Kalau aku kan, menurutku kayak panggilan mendadak gitu kan. Kayak yang kualami gitu. Pas di masa-masa PJJ masih tiba-tiba orang tuaku ada urusan gitu kan. Kalau orang tuaku cuma sendiri di rumah, ya terpaksa itulah harus diusahakan antara milih salah satu itu. Itulah salah satunya menurutku ya, panggilan mendadak atau kegiatan yang mendadak dari luar PJJ gitu. Kalau menurutmu, kalau aku Pita, ada satu lagi dari aku. Oh, apa itu lah? Kayak lingkungan belajar kurang kondusif. Bisa kita bikin gitu. Kayak pengalamanku lah kan misalnya misalnya mau Zoom lah kita gitu. Kan baru ada aja lah yang ribut kayak gitu. Misalnya kayak ada adikku gitu yang maunya ribut gitu kan. Jadi nggak enak gitu. Aku juga sering kali gitu. Kalau dari si Pita ada nggak yang pernah kau alami lagi, Pita? Kayak faktor eksternal gitu yang menghambat kau pas mau belajar. Kayak mau belajar kali lah aku, tapi tiba-tiba ada kayak gitu. Dalam limit kuota internet yang terbatas lah. Contohnya udah dikirim dosen lah link Zoom itu. Padahal pas di tengah pembelajaran itu tiba-tiba mati, rupanya paket habis gitu. Bisa sih. Berarti kita udah dapat ya dekomposisinya ya. Nanti mungkin nanti kita kerjaan PPT-nya kita bisa diskusi di WA group kayak mana penjelasannya ya. Kayaknya waktunya 2 menit lagi nih. Kita buat Zoom baru aja lagi ya. Biar langsung kita siapkan apanya. Oke. Dari kau aja lah, Sal. Tadi recordingnya dari kau kan? Oh, iya. Biar langsung masuk ke itu aja. Oke, ini Zoom baru kan. Nah, kita lanjut lah. Tadi kan kita udah selesaikan komposisinya. Dekomposisi kita udah siapkan. Tadi kita udah bagi faktor eksternal sama internal. Terus kita udah jelaskan. Nanti untuk penjelasannya kita bisa diskusi di WhatsApp grup aja kali ya. Kayaknya biar kita siapkan PPT-nya, lanjut aja kita ke abstrak ya. Abstrak. Oke. Kan abstrak itu kan kayak kita melakukan definisi umum atau generalisasi. Kayak kita mengidentifikasi prinsip-prinsip umum kayak gitu loh pada masalah kita. Kan masalah kita pasti ada pola-polanya misalnya. Abstrak itu kayak dasaran kayak gitu loh. Kayak dari abstrak ini ada masalah terjadi gini, ada masalah terjadi kayak gitu. Kayak inti dari kendala PJJ ini abstraknya itulah. Ya. Berarti abstrak itu kan apanya kan? Kayak mencakup semua inti permasalahan itu. Iya. Itunya kan? Iya, bisa juga abstrak itu kayak mind mapping juga sih kayaknya. Kalian tahu kan buat mind mapping kan? Iya. Nah, kalau misalnya abstrak yang mau kita buat ini gimana? Ada saranmu nggak sama nah? Abstrak kita ini kayak mana mau kita buat?
kan abstrak itu juga apanya kan? Kayak kau bilang itu main mapping ya kan? Ya. Baru di apa semua dalam permasalahan itu kan ada juga nanti yang nggak perlu gitu, yang tidak seharusnya dimasukkan kayak gitu. Yang kayak mana aku bilang? Dalam permasalahan ini ada yang tidak apa, yang tidak harus kayak gitu, yang tidak harus. Maksudnya gimana? Bisa kau jelaskan, Pita? Maksud yang dibilang sila samana itu gimana tadi? Yang nggak penting, maksudnya gimana itu? Maksudnya itu kan abstrak itu ada yang nggak perlu atau ada yang nggak penting, yang nggak harus diprioritaskan. Tapi ada juga yang harus diprioritaskan gitu. Oh. Contohnya kan Kayak gitu. yang diprioritaskan itu contohnya kurangnya motivasi dalam diri gitu. Kalau menurut kalian ada gitu? Kalau aku sih kayak yang diprioritaskan ya. Kalau duluan Nisa, menurutmu gimana yang prioritas? Itulah kalau menurut aku itu mungkin yang tentang apa itu kan, malas mencatat gitu. Salah satunya malas mencatat. Gitulah salah satu. Bisa sih. Tapi karena itu kan kalau malas mencatat dia berarti bukan prioritas juga sih. Dia kayak lebih yang nggak prioritas untuk abstrak. ya, Karena kan oh iya. Iya. Ya benar. Berarti aku tambahin ya. Kalau menurutku yang prioritas itu kayak kadang ya yang ku alami ya. Kayak kadang aku kayak gak ada motivasi gitu. Misalnya aku sukanya cuman pada mata kuliah ini aja. Jadi aku pas semangatnya pas mata kuliah ini aja. Masuk ke mata kuliah ini aku kayak gak ada motivasi diri kayak gitu. Padahal kan itu kan sama-sama penting semua mata kuliah kayak gitu kan untuk menunjang pengetahuan kita. Kayak kalau dari aku kurangnya motivasi diri sih. Kalau menurutmu, Wen, apa yang prioritas kayak gitu yang kayak dibilang Sila sama si Pita tadi? Kalau aku kendala jaringan internet. Kendala jaringan internet. Jadi kalau kendala jaringan internet itu sebenarnya bisa mencakup juga sih ke semuanya. Mati lampu juga kan internet wajib mati gitu. Terus kalau cuaca buruk juga internet juga kurang stabil gitu. Kalau menurutku. Terus satu lagi kurangnya disiplin waktu. Waktu ya. Berarti udah dapat apa kita ya? Udah dapat 3 ya. Kalau menurutmu lah sama mana yang prioritas itu yang pernah kau alami lah gitu. Ini kayak esensial kali nih. Gara-gara ini jadi pas mau belajar kali aku jadi jadi buyar kayak gitu, semangat kayak gitu. Kayak yang aku bilang pertama tadi lah, yang di bagian apa faktor eksternal itu kayak kendala sistem device gitu. Yang tadi ya. Yang nge-freeze ya, ya. yang ya nge-freeze laptop kita. Baru satu lagi yang pernah kuapai yaitu limit kuota kita yang terbatas kayak gitu. Oh, sebelum dikasih sama pemerintah itu ya kuota kita kemarin ya. Oh iya. Berarti udah 1, 2, 3, 4 ya. Kalau menurutmu ada nggak Anissa yang gitu? Yang mau kau tambahin lagi atau si Pita mungkin yang mau nambahin? Itulah kayak yang tadi dibilang si Anissa itu adanya keperluan yang mendadak kayak gitu. Kayak ada keperluan mendadak ya. Bisa itu kayak apa kali ya, kayak misalnya kita lagi masuk kelas ada tiba-tiba perlu mendadak dan genting kayak gitu ya. Nah, kalau tadi kan kalian dua bilang kan Sila sama si Pita tadi ada yang nggak prioritas. Jadi yang nggak prioritas itu apa sih? Kendala-kendala yang nggak prioritas itu kayak mana itu maksudnya sama Pita? Berarti itu bisa kita sampingan kan? Gimana maksudnya? Iya.
Contohnya kan kalau yang nggak prioritas itu hal dalam merokok gitu. Merokok kan dilarang di kampus kita memang, itulah. Maksudnya gimana? Oh, Iya, itulah yang tercakup nggak prioritas. oh, kan kita belum masuk kampus juga ya kan? Heeh. Kalau dari aku kan misalnya pacaran lah kayak gitu. Misalnya mau lah misalnya kita lagi kuliah terus adalah pacar kita ngechat kita gitu. Sehingga proses perkuliahan kita jadi apa? Terganggu kayak gitu. Terus kenapa masuk ke apa aja? Yang non prioritas dia? Tapi kan bisa juga apa? Jadi semangat gitu kan? Uh-uh. Oh ya ya ya. Pas ada orang yang karena pacaran jadi jelek nilainya, ada yang karena pacaran jadi gitu ya. Oh ya, masuk akal sih. Iya. Kalau menurutmu, Wen, yang nggak prioritas itu? Tadi kan udah yang merokok sama yang pacaran katanya. Menurutmu ada yang nggak prioritas tapi termasuk hambatan juga? Kayak ini malas membuat catatan. Maksudnya gimana itu? Malas membuat catatan? Gimana maksudnya? Kan ada kisah orang yang memang salah juga sih kalau kita misalnya dosen membuat materi kita nggak membuat catatan. Sebenarnya itu salah juga. Cuman kan ada juga mahasiswa yang dia memang udah benar-benar paham. Jadi menurutnya itu dia udah nggak perlu lagi membuat catatan. Dia cuman buat poin-poin penting aja gitu. Misalnya dimasukkannya ke dalam apa ya, note gitu. Note di laptopnya. Jadi week segini aku ini. Cuman kayak tadi aku bilang kan ada juga mahasiswa yang gak perlu buat catatan gitu. Iya bisa. Kayak malas membuat catatan itu terkadang itu menjadi hambatan, tapi nggak semua orang karena nggak mencatat dia jadi jelek nilainya ya. Bisa. Nggak semua, karena kan menulis catatan juga kan nggak masuk ke dalam nilai, cuman itu untuk menambah wawasan kita tuh, mengingat-ingat materi-materi yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Berarti tidak dapat kita abstraknya. Atau ada yang mau nambahin lagi? Anissa, ada yang mau tambahin? Iya, kalau menurutku disiplin waktu itu masuknya ke dalam bagian prioritas. Oh iya benar. Kalau kita nggak disiplin waktu, kadang kita ngerjainnya deadline gitu ya. Kita nggak tahu momen waktu ya. Iya benar. Berarti abstrak kita udah siap ya. Nanti kita entah pertemuan selanjutnya untuk kita di WhatsApp grup aja, kita ngapain aja ya. Kita kayak bahas gitu ya. Penjelasan tentang setiap sub bagiannya ya. Berarti kita lanjut ke apa aja lah. Berarti kita kosongkan aja nanti ya, Lek. Kan udah dari record ini kan. Kita kosongkan aja nanti satu tab kayak gitu di PPT kita. Berarti masuk kita selanjutnya ke analisis data. Kan analisis data itu kan kayak gimana ya pengertian itu ya. Kayak pengertian itu kayak kita melihat pola gitu, pola yang sama ataupun pola yang beda. Atau kita melihat kayak suatu persamaan dari misalnya ya, kayak yang dibilang si Winnie tadi. Kalau misalnya mati lampu kan, otomatis jaringan internet kalau yang pakai wifi mati. Terus minat kan jadi kurang juga kan. Nah, jadi dari mati lampu ini mencakup dua yang tadi kayak gitu kan. Nah, kayak gitulah kayaknya analis data ini. Nanti kita tengok aja nanti pola-polanya ini, pola-pola satu bentuk atau satu entitas yang bisa mencakup yang bisa menjadi pola yang mencakup banyak entitas yang lainnya kayak gitu. Atau banyak alasan lainnya. Nanti kita analisis saja di di Google Form. Karena Google Form itu kan udah membantu kita kali kayak gitu. Kalau di analisis kita buat diagram juga enggak ya? Buat aja kali ya. Buat Enggak usah. Kata si Pita sih enggak usah. Kalau menurutku sih juga enggak usah juga sih memang. Karena kita nanti yang menjelaskan di pas presentasi aja ya, yang analisis itu ya. Berarti kita bisa lanjut ke algoritmanya. Sebenarnya pada soal ini enggak ada sih diminta algoritmanya. Tapi kan berpikir secara komputasional kan pasti ada kita pelajari kayak algoritminya gitu kan. Yang kita menggambar-gambar kayak gitu loh. Dari mulai start, kita masukkan declare-nya kan. Kita
baru ada suatu kondisi if kayak gitu. Kita buat aja tuh. Kan algoritma kan kayak gini loh, kayak kumpulan instruksi kayak gitu loh. Ya kan? Baru kita bagi Iya. berbagi tugas. Kalau menurutmu kayak mana itu? Laksamana algoritma itu kayak mana menurutmu itu? Ya, malu aku bilang. Kayak kita kayak flowchart itunya kan? Iya, oh iya, benar. Nanti kayak gini ya, kita bagi tugas aja lagi ya. Siapa yang mau buat analisis datanya kayak gitu? Pasti kita buat aja kayak beregu kayak gitu. Kita bagi timnya kayak gitu. Siapa yang buat analisis data? Kita kan ada 5. Kayaknya analisis data itu butuh 3 orang kayak gitu. Ada yang buat analisis data, ntar nanti ada yang buat lagi flowchart-nya gitu. Flowchart ataupun algoritmanya. Algoritmit ya, algoritmit. Ada yang mau apa, mengajukan diri untuk buat analisis data. Analisis data itu kan dari Google Form. Kalau kau mau nggak Anissa, Pita, Weni? Kalau aku boleh. Ya, berarti kalian aja ya, kalian 3 biasanya cewek itu teliti dia soalnya. Oke. Oke. Berarti nanti yang Bisa, dipindahkan itu yang dari Google Form itu kan dimasukkan ke Iya. analisis data. Kan analisis data, kita menganalisis data-data yang dikasih, kan ada sampel-sampelnya tiap prodi walaupun cuma 1 kayak gitu kan. Nah, berarti yang buat algoritmanya aku sama si Laksamana berarti ya. Iya. Nanti habis kita buat algoritmanya kan kita siap, tinggal kita buat pattern recognition-nya kan. Pattern recognition-nya kan berarti kan kita menggabung, kayaknya pattern recognition itu ada di analisis data deh, bisa kita sangkut pautkan. Iya nya. Aku juga kurang paham, nanti kita pelajari lagi materinya ya. Habis berarti kita tulis, habis algoritma kita buat pattern recognition-nya, baru kita buat solusinya. Solusi sementara, solusi kotor. Nah, Baru terus kita buat kita kesimpulan terakhir. ya, terus kita buat nanti, terus kita ngezoom lagi ya. Membuat Oke. solusi solusi utama kita. Baru yang diminta di apa ini katanya kan satu lagi apa ya? Satu lagi itu katanya apa yang terjadi pada isu, step-stepnya, apa lagi ya? Nah ini nih, kita buat kesimpulan katanya. Kesimpulan dari apa kita ini? Katanya at the end the captain should explain how do you split the burden katanya. Bagaimana kita mengatasi permasalahan ini atau topik ini kan? Berarti kita buat kayak kesimpulan apa ya? Kesimpulan dari PPT-nya ini mungkin ya. Oke. Ada lagi yang mau kalian tambahkan untuk pertemuan ini? Dari aku itu aja sih. Kalau menurutku udah cukup lah. Kalau dari kau, Pita? Iya, udah cukup. Kalau kau, Nis? Tadi aku terputus. Tadi kau nanya apa? Oh, jaringan ya. Berarti masalahmu ini yang mau kita bahas ini ya, kendala jaringan ini ya. Cocok kali memang mau kita bahas ini. Tadi aku tanya, ada yang mau tambahin kan? Tadi kita sampai buat analisis sama algoritma. Tadi kita bagi-bagi tim kan. Nanti yang cewek-cewek buat analisis. Ntar aku sama Ana yang buat algoritminya atau flowchartnya gitu. Ada yang mau ketambahin lagi biar kita bahas lagi? Enggak, mungkin sampai situ aja dulu kan pembagiannya itu. Berarti nanti kita upload ini ya. Kerja. Upload video ini kita upload di YouTube ya berarti ya. Ya. Iya. Ini kita satukan atau kita apa? Kita splitkan atau kita maksudnya kita combine gitu videonya. Kan kita kan kalau udah kita tengok ini kan ada berarti ada berapa video kita ini? Ada 4 video, gimana? Kita combine atau kita satu-satu upload ke YouTube-nya? Satu-satu aja. Kalau Combine. menurutku video yang sebelum ini tadi yang karena kerja waktu tadi yang terbatas digabung aja sama yang ini. Ya, aku saranku jadi 3 video. Bisa. Kemarin bukannya kata ibu itu ya dibeda-bedakan ya? Oh, berarti nggak usah kita combine semua.
Kita bisa-bisa aja penguploadannya. Kalau Iya, nggak salah itu bisa, kemarin bisa. ku dengar waktu ada yang Oh ya ya ya. Tapi kan ini video kita ini kan 2 ini. Itu kita satukan aja Iya. kan? Iya, Coba. iya. Itu aku tadi kayak silak sama Nabi. Oke oke. Berarti yang upload siapa? Yang upload siapa ke YouTube? Kalau bisa dari kau aja, soalnya kan videonya udah dari device-mu juga, biar efisien waktu juga menurutku. Oke oke. Tapi kalau misalnya lama menguploadnya, nanti kita bagi-bagi upload aja ya. Oke, oke. Oke oke. Oke, kayaknya sampai ini aja lah diskusi kita. Kita yang tadi yang kita bagi-bagi tugas kita apakan ya? Kita maksimalkan ya. Oke, Sel. Oke.